Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mulai dari serial dari 270 sampai mungkin 279 dan seterusnya, saya akan membahas secara khusus serial perikop. Ini kita akan mengambil dari Efesus pada pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya. Nah, ini adalah pendahuluan yang menjadi kunci pada ayat yang pertama, yaitu bagaimana kita berpadanan pada panggilan yang mulia itu. Coba nanti kita lihat bersama. Saudara yang terkasih, saya mau menggali ini, yaitu kalau kita baca pada ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Lalu kita akan membaca ayat 2 dan seterusnya. Tapi coba kita lihat ayat yang pertama ini dulu. Kata menasihatkan itu dikatakan sebagai parakalo, atau kita sebut dengan kata para itu artinya close, dekat. Kemudian kaleo atau kalo itu adalah memanggil. Jadi memberi pengertian begini, menasehati, memberi semangat seperti seorang pengacara yang memberikan bukti yang membela kita di hadapan pengadilan Tuhan. Jadi Paulus ini sebagai seorang yang meyakinkan kita bahwa dia akan membela kita, karena dia adalah seorang pengacara dan dia memberi nasihat. Sehingga nasihatnya itu betul-betul harusnya kita perhatikan, karena dia sudah memberikan sesuatu dari hatinya yang luar biasa untuk menasihatkan kamu. Lalu dia memberikan identitas pada dirinya adalah aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari kata yang ada adalah desmios. Desmios itu binding, mengikat, bond atau terikat pada Tuhan. Karena konteksnya dia di Efesus di penjara, makanya dituliskan dipenjarakan, ya. Tapi ini sebenarnya lebih prinsip lagi, yaitu apa? Dia terikat dengan Tuhan. Jadi ketika dia memberikan nasihat, dia memberikan semangat kepada jemaat, karena memang ikatan dia yang kuat dengan Tuhan. Lalu dia katakan selanjutnya, ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari frasa dari bahasa Yunani-nya itu disebutkan seperti ini. Saya hanya ambil bagian yang terakhir. Dikatakan axios peripatesai tes kleos hes ekletete. Ya, kalau dikatakan axios itu artinya engkau yang layak, yang patut, yang sudah seharusnya. Kemudian peripatesai itu menjalani hidup, ya, menjalani hidup. Jadi kita menjalani hidup, ya. Kemudian dikatakan tentang kleseos, ya, artinya itu panggilanmu, panggilan yang sesuai, yang tadi yang layak itu panggilan. Lalu dia katakan tentang hes, artinya to which, yang mengarah kepada, ya, ekletete artinya tujuan dari panggilan itu, ya. Saya gambarkan seperti ini. Saudara, ini adalah bagian dari hidup kekal, ya, disebut dengan soen, ya, aionion, ya. Artinya hidup yang kekal, yang sebelumnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memiliki hidup itu. Kemudian Adam dan Hawa dan kita semua manusia jatuh dan berdosa terhadap Tuhan. Dan hiduplah dalam amartia. Artinya kita hidup dalam dosa, ya. Sehingga kita sudah tidak layak dan tidak berkenan lagi sesuai dengan hidup yang pertama. Sehingga Tuhan datang dan menebus kita. Kasih-Nya yang ajaib. Nah, setelah itu, ya, dikatakan tentang kleseos. Ya, itu artinya apa? Ada sebuah panggilan kepada kita. Kemudian dikatakan bahwa hidupmu itu, hidup yang sekarang dijalani, yaitu peripatesai, yang kamu sedang menjalani, ada panggilan, ada hidup yang sedang kamu jalani ini, ya, yaitu hidup yang fursikal. Jadi dari sekarang sampai seterusnya kita hidup itu harus kita jalani. Nah, itu dalam sebuah bingkai harusnya itu adalah aksios, sebuah bingkai hidup yang layak. Jadi ada panggilan kepada kita untuk hidup, ya, yang kita jalani itu harus merupakan hidup yang layak. Jadi kalau saya sebagai anak Tuhan, ya saya hidup sebagai anak Tuhan.
sesuai dengan panggilan saya itu. Ya, lalu dia tambahkan bahwa apa? Bahwa kamu harus mengarahkan hidupmu itu kepada dikatakan sebagai kletete. Ekletete artinya apa? Sesuai dengan tujuan daripada panggilan itu. Supaya klop antara panggilan atau hidup kekal yang harusnya kita miliki karena kita sudah jatuh, harus kembali kepada panggilan untuk mendapatkan hidup kekal itu. Jadi sesuai dengan panggilan kita sebagaimana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi ayat ini mau membicarakan bahwa hiduplah kamu sesuai dengan panggilanmu. Ya, kalau saya anak Tuhan berarti saya harus hidup juga sebagaimana saya anak dalam lingkungan sebuah lingkup yang layak, yang sesuai dengan apa yang harusnya nyata dalam hidupmu. Nah, saya mau gambarkan seperti ini. Kalau dikatakan begini, ya. Amplified ini dia berkata seperti dia menggambarkan ayat 1 ini seperti ini. Karena itu aku tawanan Tuhan. Ya, tawanan Tuhan artinya dia punya bondage ya. Dia terikat dengan Tuhan. Menghimbau, memohon kepadamu untuk menjalani hidup. Ya. Dari PT saya tadi ya, untuk menjalani hidup yang sekarang kamu hidupi sesuai dengan panggilan ilahi. Jadi kita punya panggilan ilahi, ada kleseos itu. Kleseos itu sudah ada panggilan ilahi. Nah, kamu hidup sesuai dengan panggilan ilahi itu. Yang kepadanya kamu telah dipanggil, lalu dengan perilaku yang merupakan penghargaan atas panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi perilaku yang harus kita lakukan dalam panggilan hidup, artinya dalam menjalani hidup itu adalah apa? Harus sesuai dengan panggilan itu, yaitu melayani Tuhan. Jadi dia memberikan sebuah tekanan yang luar biasa bagi orang atau jemaat di Efesus itu, bahwa kamu harus hidup sesuai dengan panggilanmu itu. Ya, saya melihat di Netflix ada sebuah film yang disebut dengan Designate Survivor ya, artinya ada, kalau di Amerika itu kalau ada sebuah di Capitol Hill orang-orang pada berkumpul, semua senat, kemudian kongres dan sebagainya dan presiden itu kalau mereka akan berkumpul dan melakukan sebuah rapat besar, maka harus ada ditentukan Designate Survivor ini. Artinya ada orang yang memang dijaga supaya apa? Kalau ada terjadi apa-apa, misalnya semua orang saat itu dibom dan akhirnya mati, lalu siapa yang jadi presiden? Nah, ini ada seseorang yang dipersiapkan untuk itu. Ya, nah dia adalah Secretary of Housing and Urban Development. Artinya dia adalah Menteri Perumahan, ya, dan Pengembangan Kota. Ya, kemudian dia menteri yang biasa yang tidak ada, yang juga tidak terlalu penting dalam pemerintahan Amerika. Tetapi apa yang terjadi ketika terjadi sesuatu, maka dia bisa menjadi presiden daripada Amerika. Film ini mau mengisahkan dengan luar biasa tentang bagaimana seseorang yang dirubah. Ya, coba kita lihat. Ya. Dia punya panggilan pertama adalah menteri daripada perumahan. Tapi ketika terjadi bom di Capitol Hill dan akhirnya semua orang-orang pemerintahan mati, dia harus mengambil alih menjadi presiden. Dan pada saat itu dia di bawah dan dia dilantik, disumpahi. Ya. Akhirnya dia disumpahi saat itu juga. Dia bersumpah menjadi presiden, langsung disumpah saat itu. Preserve, protect, and defend the Constitution of the Dia harus United melayani pemerintahan Amerika Serikat. Mr. President. Saat itu juga dia langsung menjadi presiden dan harus menangani akan bom itu.
Nah, setelah itu dia dibawa ke sebuah ruangan yang disebut dengan komando room. Apa yang terjadi? Dia orang yang biasa saja, ya, tidak pernah diperhitungkan sebagai presiden. Semua orang-orang itu pada sibuk untuk menangani akan bom tersebut. Mereka tidak ada yang memperhatikan dia. Jadi dia acting sebagai presiden saat ini. Ada jenderal dan sebagainya, orang-orang penting, ya. Dan dia tidak terlalu dianggap. Tapi yang kita mau nangkap di sini adalah apa? Dari dia hanya sekedar menteri pertahanan, panggilannya seperti itu dan dia melakukan tugasnya harus sesuai dengan itu. Sekarang berubah menjadi presiden. Ini ada seorang jenderal yang merasa paling bisa dari semuanya. Nah, penasihat Gedung Putih yang membantu dia. Jadi jenderal ini seolah-olah mau mengambil alih semuanya. Bahkan dia mau berubah status ke Defcon 2. Padahal yang bisa merubah itu hanya presiden. Ya. Nah, melalui semuanya ini dia bergumul dan akhirnya dalam film itu diceritakan bagaimana dia berhasil melewati itu dan dia menjadi presiden yang luar biasa. Dia merubah akan panggilannya, ya, situasi dan kondisi yang memanggil dia berubah dari panggilannya hanya sebagai menteri perumahan menjadi presiden, dan itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nah, saya mau katakan kita anak-anak Tuhan punya tanggung jawab. Ya, demikian juga bagaimana menuju kepada panggilan kita, itulah yang penting. Semua perilaku hidup kita harusnya berpadanan mengarah kepada panggilan hidup kita. Ya. Nah, saya coba bawa kita dalam refleksi, ya. Nah, apakah kita sudah menjalani hidup kita dengan layak? Itu dulu. Saya sebagai anak Tuhan harus hidup dengan layak sebagai saya sebagai anak Tuhan. Harus membangun diri saya untuk apa? Untuk semakin hari belajar firman, melakukan firman, dan intim dengan Tuhan. Itu yang layaknya harus kita kerjakan. Video yang kemarin saya berikan ada 3 pilar yang naik bersamaan. Belajar firman, kemudian kita melakukan firman sambil jalan terus melakukan firman, kemudian kita belajar intimasi dengan Tuhan. Bagian yang kedua yang saya ingin tanyakan, apakah kita juga sudah memahami panggilan hidup kita? Jangan sampai kita berjalan, saya orang Kristen tapi tidak tahu panggilan hidup kita itu apa. Seorang dengan panggilan hidup sebagai pelayan Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Saya panggilan hidup saya setiap hari saya harus membuat firman Tuhan dan siap bagikan bagi orang. Siapapun yang mau mendengar silakan. Saya taruh di kanal YouTube saya, dan siapapun bisa melihat. Tugas saya, itu panggilan saya, dan saya terobsesi terus melihat firman, mendalami firman untuk melihat bagaimana kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu panggilan saya. Panggilan Anda mungkin berbeda. Hiduplah dengan memahami akan panggilan kita. Yang terakhir, apakah hidup kita itu masih terus berpadanan dengan panggilan hidup? Jangan sampai sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita sudah tidak lagi melenceng dari hidup. Kita sudah tawar hati dan sebagainya. Jangan seperti itu. Saudara, kalau kita bertanya apa panggilan hidup, ya, itu bergumul kita dengan Tuhan. Saya kalau mau dilihat dari apa yang dimaksudkan dengan Paulus ini, kita baca pada pasal 3 di ayat di perikop di atasnya, pada ayat 16-17 saya melihat bagaimana begitu indahnya Paulus mengungkapkan panggilan hidup kita harusnya seperti itu. Ini yang saya khotbahkan pada nomor, ya, 215A, ya, ada A, B, C, D, E. Bagaimana kita diakarkan, ditemukan oleh Tuhan, kemudian kita berkembang, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Tuhan nantinya. Sudah saya jelaskan di dalam bagian ini. Silakan Anda lihat 215A. Dan luar biasa,
Tuhan membuat segala sesuatu complete, sempurna, sesuai dengan kepenuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup layak sebagaimana panggilan kita. Nanti pada ayat yang selanjutnya, ayat 2, 3, dan sebagainya, itu kita akan melihat bagaimana seharusnya kita hidup di dalam berjemaat, di dalam sesama bersama dengan orang di sekitar kita. Dan biarlah kita belajar ini supaya kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Saya berharap ini memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.